untuk kalangan pemuda dan juga pemudi yang ada di Tuban. Apa sih itu BST? Nah, mari kita tanyakan kepada Indra. Apa sih itu BST? BST. Alhamdulillah ya, di periode kami yang terakhir, karena kami sudah 2 periode ya, untuk kepengurusan saya sendiri ya di Fatayat itu sebelumnya sudah banyak program-program yang insya Allah sudah kita laksanakan ya, baik program yang terkait dengan kebudayaan. Nah, untuk program yang harus kita goalkan ya untuk saat ini di periode kami yang terakhir ini adalah program GST, jadi Geraha Sakinah. Geraha Sakinah. Geraha Sakinah. Nah, itu juga bukan tanpa alasan. Ya, kita membuat program itu. Diawali dengan melihat tingginya angka perceraian di Kabupaten Bintan. Jadi kita melihat ya angka perceraian tiap tahun itu 3.000. Coba bayangkan. 3.000 lebih. Jadi itu baik di kalangan muda ataupun di kalangan ibu-ibu yang bermuslimat ya. Rata-rata Fatayat. Oh, Fatayat. Fatayat itu kan usianya. Fatayat itu setelah nikah sampai 45 tahun kan. Iya. Nah, kemungkinan juga dia baru memasuki usia pernikahan paling lama mungkin 20 tahun ya. Ada yang 5 tahun, itu kan rawan terkait dengan perceraian. Ya, karena apa? Karena mungkin ya yang namanya ibu ya kerepotannya memiliki anak yang masih kecil. Kemudian suaminya juga masih perlu diperhatikan. Jadi dengan usia muslimat itu anak-anaknya insya Allah sudah jadi orang. Kemudian bapaknya insya Allah juga sudah mantap ngadep ya kayak gitu ya. Jadi dengan usia Fatayat bisa juga bapaknya masih mirip ke sana ke sini. Semacam itu. Nah itu bisa karena itu dipacu dengan tingginya angka perceraian. Dan kita lihat juga tingginya angka perceraian itu didominasi usia, bukan didominasi Fatayat ya, usia Fatayat. Ya, jadi pernikahan yang masih belum matang, maksudnya itu usia rumah tangganya, ya, usia rumah tangganya. Itu masih tinggi angka perceraian usia itu termasuk juga pernikahan usia dini. Kalau sudah nikah itu bisa dikategorikan anggota Fatayat juga. Ya. Nanti kalau dengan sudah nikah itu nanti sudah masuk di usia Fatayat. Kalau belum masuk di PPR kan kayak gitu. Ya. Nah ini rawan. Nah dari situ kita bersama dengan teman-teman bagaimana kita membantu pemerintah daerah ya untuk menekan angka tingginya angka perceraian di Kabupaten Bintan. Nah melalui program Geraha Sakinah karena termasuk salah satu dari tingginya angka perceraian itu dipicu dengan pertengkaran terus-menerus. Nggak tahu itu masalahnya apa. Apakah karena masalah ekonomi atau kemungkinan juga masalah kecemburuan atau mungkin perselingkuhan atau mungkin terlalu memperhatikan ini daripada pasangannya, bisa juga kan macam-macam ini. Nah, di sini nanti Geraha Sakinah itu nanti ada 3 program ya. Yang pertama konseling keluarga. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah yang kecil yang nanti akan bisa menimbulkan permasalahan yang besar, kemudian nanti akan menimbulkan satu perceraian, mumpung belum, insya Allah nanti masyarakat bisa ya datang ke Geraha Sakinah mencurahkan apa sih permasalahan yang dialami. Tidak hanya keluarga saja, karena konseling keluarga bisa juga nanti remaja. Ya, apakah putus dengan pacarnya atau kemungkinan belum siap nikah sudah dipaksa untuk nikah dan lain sebagainya, nanti bisa solusinya nanti ke Geraha Sakinah. Dan alhamdulillah sudah kita siapkan perangkatnya. Kemarin kita sudah mengadakan pelatihan konselor ya, dan langsung alhamdulillah didampingi oleh guru besar UIN Malang ya, Profesor Dr. Muda. Insya Allah beliau juga sebagai pembina Geraha Sakinah. Jadi nanti insya Allah permasalahan yang nantinya tidak bisa kita selesaikan, nanti beliau nanti akan membantu kita, mendampingi kita. Kemudian yang kedua yaitu program sekolah pranikah untuk remaja. Nah, itu termasuk karena angka perceraian juga didominasi dengan
tingginya pernikahan usia dini, kalau usia anak ya. Nah, untuk pencegahan agar tidak terjadi ya perkawinan ya untuk anak-anak di bawah usia yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang ya, itu nanti akan kita berusaha dengan teman-teman membentuk atau mendirikan sekolah pranikah untuk remaja. Nah, itu alhamdulillah insya Allah nanti kita akan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, terutama juga untuk teman-teman fatayat baik di tingkat ranting, akan kita juga untuk mendata. Ya, itu kira-kira sekolahnya seperti apa? Jadi nanti gini, nanti insya Allah kita sudah mulai menyiapkan modul. Jadi sekolahnya itu nanti seperti ini. Jadi contohnya karena kita mempunyai berapa ranting, zakat 447 ranting dari 328 desa. Minimal kita harapkan satu desa itu nanti ada sekolah pranikah untuk remaja. Walaupun satu kelas itu cuma 20 orang. Nanti kita mencoba bersama-sama dengan teman-teman ketua ranting. Kemudian di situ di tiap kecamatan juga ada penyuluh fungsional, penyuluh non PNS bersama dengan kepala KUA yang ada, kepala agama yang ada. Kita ingin nanti itu ada atau membentuk sekolah pranikah usia remaja. Itu kira-kira sekolahnya secara bergilir dari daerah ke daerah atau secara berbarengan, maksudnya hadinya atau gimana? Jadi nanti itu karena yang namanya kita mengajak itu juga sulit ya. Jadi nanti itu sekolah itu nanti berdasarkan kesepakatan dari warga belajar. Yang jelas ya sudah ada kurikulum kalau memang sekolahnya itu 1 minggu sekali, berarti 1 minggu sekali umpama ambil di hari Ahad ya. Paling tidak tatap muka selama 2 jam ya. Nah, kemudian dari satu materi itu bisa dijelaskan misalnya satu materi ya 1 kali pertemuan itu ya itu ada 8 materi, berarti nanti butuh 8 kali pertemuan. Berarti kalau kita hitung 2 bulan mereka sudah mendapatkan sertifikat. Oh, berarti ini sampai 2 bulan gitu ya? Iya, jadi sesuai dengan kesepakatan dari warga belajar itu yang mau mengikuti program itu. Kalau nggak kesadaran, kayaknya susah. Ya, nggak kesadaran begitu. Jadi itu nanti pendekatan-pendekatan yang semacam itu yang perlu kita sosialisasikan karena sesuai dengan surat edaran. Ini bukan tanggung jawab saya saja ya, atau BSD ya. Jadi nanti kami mencoba untuk dengan kepala desa karena ini instruksi dari gubernur langsung loh kan. Kita ini kan sifatnya membantu ya, kemudian tingginya angka perceraian itu juga dipicu kadang-kadang orang tua tidak bisa memberikan pemahaman kepada anaknya. Wes, kok enggak payu sampean ngapi suatu siang kan gitu ya? Iya. Masih ada pemikiran yang semacam itu ya. Ya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua itu nanti juga untuk melanggengkan usia pernikahan yang rawan terhadap perceraian itu nanti akan kita bentuk sekolah itu. Nah, sekolah itu nanti melalui majelis taklim. Jadi insya Allah kalau sekolah itu kayaknya lebih mudah daripada kita membentuk sekolah yang pranikah saja. Karena kalau sekolah itu kita sudah punya banyak majelis taklim, hampir ratusan ya, hampir ratusan. Ya, itu nanti tinggal kita memberikan materi terkait dengan sekolah itu. Jadi ada 3 ya. Konseling keluarga, sekolah pranikah untuk remaja dan sekolah ibu atau sekolah sekolah. Kalau ada sekolah itu, kira-kira ada nggak sekolah apa? Soalnya kan yang jadi pemimpin di dalam ranah kekeluargaan itu adalah kepala rumah tangga. Itu yang belum terpikirkan ya. Ya, yang dikhawatirkan kan ya seperti itu. Soalnya untuk yang terjadi pada saat ini, ya kan, untuk kepala rumah tangga memang memiliki peran yang sangat penting di dalam ranah kekeluargaan. Sehingga apa? Sehingga ketika dari istri pun memiliki pendapat, anaknya harus menuntut ilmu ke ranah yang lebih tinggi, ke jenjang perguruan tinggi. Dari sang suami pun berusaha menekan bahwasanya anak perempuan itu ya udah kita jodohin saja daripada nanti tua malah nggak punya jodoh kan, artinya kayak gitu. Terus memiliki mindset yang mana itu juga membunuh karakter dan juga mental dari mindset
ketika mendidik seorang anak. Ya, jadi di dalam sebuah keluarga, Al-Muhammad Rasul, ya, ada berapa bapak itu kadang-kadang coba kita apa istilahnya ini ya? Studi. Ya, studi kasus lah ya, studi kasus ya di dalam rumah tangga. Biasanya ya memang bapak juga dominan ya. Tapi kalau saya lihat justru yang dominan di dalam keluarga itu anak itu secara geografi ya kayaknya ya lebih dekat dengan ibu ya. Sehingga permasalahan itu juga berapa persen itu masih ibu yang mendominasi untuk memutuskan. Biasanya seperti itu ya. Semoga dengan adanya sekolah ibu ini ya, paling tidak seorang ibu ya bisa memberikan pemahaman juga kalau memang pasangannya mempunyai pemikiran yang tidak sejalan dengan Islam. Dan itu nanti akan masuk di dalam kurikulum. Bagaimana caranya? Kalau kita membuat sekolah bapak kayaknya susah. Karena bapak-bapak itu diajak kumpulan itu juga susah. Kita lihat sendiri ya kalau kumpulan-kumpulan semacam itu. Sehingga ini juga merupakan tugas kita memberikan materi bagaimana ibu juga bisa mempengaruhi bapak ketika mengambil keputusan di dalam keluarga. Dalam arti kalau itu memang baik, mengapa tidak harus menurut istri ya, bukan berarti istri dominan mengambil satu keputusan. Kan dari dalam keluarga kan nggak seperti itu ya, yang baik untuk anak itu seperti apa kan belum bisa lalu ya, semacam itu. Jadi kayaknya kalau kita belum ada program ke arah itu dan kayaknya sulit, sehingga insya Allah nanti materinya saja yang kita fokuskan bagaimana bisa memberikan pemahaman suami istri nanti bisa sharing dan memutuskan satu kesepakatan yang terbaik untuk anaknya. Jadi untuk di SD ini adalah bagaimana cara kita menanggulangi kalkulasi. Yang saya tanyakan, kenapa mengatur cara di SD? Jadi gini ya, saya karena ini ya, kalau kita lihat ya, kita ingin Tuban sebagai guru wali itu mempunyai satu rumah ya, satu rumah di mana rumah itu bisa menjadi apa istilahnya itu pusat ya untuk apa istilahnya pengabdian atau apa istilahnya harusnya apa ya curhatan lah ya untuk masyarakat ya. Dan kami juga kenapa kami ambil sakinah, karena ini adalah program dari Fatayat, kami mengambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran ya, karena tujuan kita adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang jelas kita ngambilnya adalah dari surat yang ayat ini Al-Qur'an azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di situ kita ingin di Tuban itu angka perceraian bisa ditekan, kemudian ya keharmonisan keluarga bisa dijaga, karena insya Allah kalau keluarga dari unit yang terkecil itu bisa terbentuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah Tuban itu akan menjadi daerah atau kabupaten menuju Baldatun Thayyibatun wa Amin. Seperti itu. Bicara tentang sakinah mawaddah warahmah, ini saya juga perlu bertanya. Saya kan saya belum nikah ya. Jadi ini bagaimana sih cara kita mencapai sakinah mawaddah warahmah dalam tingkat keluargaan kita gitu ya. Jadi yang namanya tadi sudah saya sampaikan, yang namanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan lahir batin, ikatan cinta. Nah seperti itu ya, sahabat ya. Ya, ikatan cinta, ikatan lahir batin
itu kemungkinan nanti hanya akan terbentuk ketika masih mudanya saja, melihat oh ya Allah itu bodinya begitu bagus ini, tapi nanti kalau sudah tua akan ditinggalkan karena ikatannya cuma lahiriah bukan batiniah ya, sehingga harus ada perkawinan itu adalah ikatan lahiriah juga batiniah. Kalau lahirnya nanti sudah bagus, tuanya jadi jelek, masih ada ikatan kasih sayang ya batiniah yang masih ada ya. Sebagai apa? Sebagai pasangan suami istri, bukan sebagai pasangan pertemanan perselingkuhan, enggak ya, semacam itu ya. Untuk menuju ke apa? Menuju kepada sakral bersama ya. Semudah itukah? Tidak ya, karena harus dijalani antara suami istri. Makanya yang pertama adalah usia pernikahan itu harus usia yang ideal, benar ya. Kalau Mbak Aini ya, insya Allah nanti kalau sudah keluar ideal sekali nanti ya. Nah, kematangan jiwa ya, sehingga nanti ketika memasuki di dalam rumah tangga, karena di dalam rumah tangga memadukan dua insan yang berbeda keinginan untuk menjadi satu keinginan. Sulit apa enggak? Sulit. Kalau usia nikahnya itu tidak usia nikah yang ideal. Juga anak-anak yang satunya masih minta jajan, yang satunya masih sering bulanan. Coba bayangkan. Kemudian dia hamil, ya, nanti dibentak oleh suaminya, nangis pulang ke rumah orang tuanya. Lah itu enggak, masya Allah, enggak sesuai. Makanya kalau ingin mendapatkan keluarga yang saling keluarga, yang pertama adalah usia nikah. Itu yang pertama harus diterapkan. Kemudian harus saling bisa memahami. Ya, untuk hal-hal yang semacam itu, insya Allah bisa dengan belajar. Kalau usianya sudah matang. Karena pelajaran di dalam rumah tangga itu tidak ada di sekolah, ya toh. Nah, insya Allah nanti